makana keadaan Muhammad saat beliau hidup sama sekali bukan dari putra siapapun dan tidak beranak siapapun, dan kamu bukan dari salah satu anak-anak Muhammad, bukan sama sekali, tidak didasarkan itu. Merijalikum, dari antara kamu sendiri, walakin ngerti yo, sungguh keberadaannya Muhammad ini bukan fisik, akan tetapi keberadaannya dia sebagai Rasul Allah, nggak menampak ngejawantah, maka membuat khalifah yakni Rasulullah. Keberadaannya di wa khatamun nabiyyin, dan keberadaannya ini adalah mengkhotam, menstempel, mengesahkan supaya manusia itu memiliki ilmu kembali kepada Tuhan, menyetempelkan keberadaan manusia ini supaya sah, menyaksikan keberadaan manusia di dunia ini supaya berada di dalam ilmu nabiyin, ilmu tentang kenabian, ilmu yang menjadikan seseorang mengetahui hakikat, mengetahui pintu pulang, mengetahui Tuhannya, terbimbing, terarah, sehingga sewaktu-waktu masa pakai jasad habis dapat menyatakan kembali kepada Tuhannya. Maka dia diutus untuk sebagai khotam. Dong maksudku, selain konsep sing wis enek-enek sing gleyur sono suwine itu, gitu ya. Khotam ki dimaknai tutup. Tutup itu jenenge tutup. Ki lho jenenge tutup itu. Gitu loh ya. Nek khotam itu duduk iki. Iki jenenge apa? Tutup cingkir gitu loh. Menisan nek gak masuk akal ngono lho ya. Makna khotam itu saat kita membuat surat, proposalmu itu ditompo menteri, itu kudu enek tanda tangan ketua, kudu enek stempel organisasi. Berarti organisasimu itu duwe bentuk, itu dia katanya khotam. Khotam itu enek tanda tangan, enek stempel, dot, itu khotam gitu. Please khotam, ambil itu stempel untuk menstempel. Wes iki sepurone ya, nek beda ya. Tapi nek dimaknai tutup nggak relevan karo ayat-ayat yang sebelumnya yang banyak sekali bertentangannya, hebat begitu loh. Nek akhir ku ya akhir, tamat, itu tutup. Khotam barang dimaknai tutupan, itu yang akhirnya bias sak kayangi kan gitu. Dan satu ayat menghapus banyak ayat. Sungguh di antara kamu ada khalifah, sungguh bahwa di antara kamu ada rasul, sungguh min anfusikum, dan bla 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 kan begitu ya. Alaihim ayate wa yuzakihim dan seterusnya. Itu dalam hal pemahaman. Apalagi jika diteruskan ayat ini, jika diteruskan ini ada lanjutannya. Wa kanallah, wes saiki kowe iki nek pengen terus keadaane Allah piye? Kalimat wa kanallah, sungguh Allah ki duwe keadaan, duwe situasi lahir batin wis piye we. Kan nek semane apa nek jenggrek mengko. Jadi kita wakana bikuli sain alima,
supaya kita mengetahui keadaan dan situasi yang dikehendaki oleh Allah. Maka pasti mutlak saat kita memahami bahwa Muhammad itu sebagai Nur Muhammad yang keberadaannya adalah menunjukkan keberadaan Tuhan, al-ghaibnya diri Tuhan, supaya dapat dikenali dalam keadaan apa saja, situasi apa saja, sehingga dapat mengetahui tujuan kita di dunia ini untuk apa, yang akan memiliki dampak dalam program, dalam membuat schedule, dalam kita ini untuk apa, bagaimana, kemana, itu ya. Kemudian bikuli syai'in alima, hanya dengan alim, al-ilmu, dengan sebenar, ini masdar Bapak Ibu, kalimat di sini ini, ayat ini masdar kata jadi yang sebenar-benarnya. Jadi bahwa keberadaan Nabi Muhammad, keberadaannya Nabi Muhammad ini keberadaan Nabi Muhammad aliman, adanya ilmu yang akan dapat menunjukkan siapa yang punya nama Allah di balik kalimat tulisan alif lam ha. Itu ada ilmu yang akan menunjukkan keberadaan huwa, keberadaan dia. Bikuli syai'in, Allah Maha mengetahui. Makanya untuk mengetahuinya juga dengan ilmu, kan begitu. Kayak gitu ya. Ki piye dong? Bisa difahami? Sakit ya? Yang penting difahami. Nek ngelakoni abot sekarang melaku. Padha nek kuwi pokoke. Kan gitu ya. Kemudian makanya begini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka kami tidak mengutus kamu Rasul, keberadaannya Rasul merupakan anugerah nugroho yang hebat pada umat manusia, sehingga saat sewaktu-waktu masa pakai jasad, kehidupan yang dijalani tidak sia-sia. Keberadaannya adalah rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, ini coba jenengan cermati kalimat di sini. Kamu sering sekali mendengar, banyak yang kita mendengar ini berkaitan dengan Islam rahmatan lil alamin. Leres gitu. Nah, di ayate unine ngene iki Bapak Ibu, di ngarepe gak enek kalimat Islam. Jal, ayo piye wis saiki? Mumet ora we? Gitu ya. Faktanya di ayatnya itu bukan Islam yang rahmatan lil alamin. Gak disinggung belas Islam. Tapi yang disinggung adalah arsalna. Hanya jika ada Rasul dan kamu mengenalinya, maka itulah yang disebut sebagai rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu keberadaan Rasul. Artinya apa? Kalau ini menggunakan ini Yahudi dengan menggunakan Nabi Musa sebagai nabinya, ya rahmatan lil alamin, kan begitu. Mana gitu. Bagaimana untuk menyamakan perspektif ini? Ada kan karena bias-bias lanjutan gitu ya. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus semua rasul. Kita terjemahkan secara global saja. Rasul itu gak perlu, Rasul itu dibuang wae. Kecuali nek di dunia ki Rasul ki mung mangan ngombe. Ya gitu, umpamanya begitu, dolanan, ya
kemudian jor-joran, lomba-lombanan, pinter-pinteran, gak perlu rasul gitu loh. Keberadaannya itu ilah kecuali sebagai rahmatan alamin, supaya dapat mempertemukan kehidupan dunia ini. Rahmat itu titik temu kasih sayang, berkasih sayang, bersinergi, berkolaborasi, saling dukung. Kalau secara konteksnya rahmat mempertemukan antara lahir dan batin, mempertemukan. Jadi rahmatan alam itu begini terjemahnya: kowe duwe utek, kowe duwe tangan, kowe duwe mripat, kowe duwe kuping, kowe duwe ati, kowe duwe sikil, kowe duwe ngijek tanah, kowe duwe omah. Piye semua yang melekat yang ada di dalam diri kita ini dapat kita jadikan sebagai satu kesatuan proses menyatu. Piye carane? Utek untuk mikir, tapi nek utek dikai dhuwit dadine mumet. Nggih. Ati tinggi ngiling-ngiling pangeran. Kalau hati ini digunakan untuk ngiling-ngiling dhuwit, judek. Nggih napa mboten? Ati iki tinggi ngiling-ngiling pangeran. Ning nek jenengan kegubel utang, iki ati niki sing enek dhuwit. Kecintaane golek dhuwit mbuh berbagai cara, dadine judeg, panik, bingung. Nggih. Tangan ki tinggi skill keterampilan. Gitu. Gitu. Nenek tangan ki tinggi nyekel dhuwit, ndek nyekel dhuwit ngene, iso dipotong tanganmu karo maling. Itu loh ya. Wis nek wis dicekel dhuwit iki nggone ndek dompet, wis gak usah diangen-angen. Niki. Strategi iki nyimpen. Enek fungsine dhewe-dhewe piye. Enek fungsine. Ya ketepatan sih rahmatan alamin itu sebenarnya hanya dengan keberadaannya Rasul maka akan dapat menyatukan adanya ilmu yang akan dapat menyatukan berbagai komposisi yang tepat dalam kehendak Tuhan. Ilmu hakikat al-alamin dari kata ain, lam, mim, al-ilm untuk lil alamin. Ya terjemahnya sih hanya semata-mata untuk alam gitu. Alam sing piye gitu loh. Apa alam jin, apa alam demit, apa alam geni, apa alam, kan bingung. Gitu loh ya. Dan jenengan kan gak pernah tanya. Islam itu rahmatan alamin. Islam itu rahmat bagi alam semesta. Semesta sing piye, alam sing piye gitu loh. Mbok takok ngono lho iki nek wong jelasne ngono. Iki mumet-mumet ben gak ijen, jangan mumet kabeh. Apa sing dikarani rahmatan lil alamin ki piye? Oh, di dalamnya itu ada unsur setelah kita mengetahui hakikat dengan ilmu, maka kita akan menjadi sadar kita tangan kinya po utek piye, ati itu bagaimana, dunia sing diinjek piye memperlakukannya gitu. Setelah kita mengetahui, ditunjukkan ilmu yang membuka hakikat tentang jati diri manusia. Apa relevansinya? Coba perhatikan di ayat selanjutnya. Kul itu duduk umuk Bapak Ibu. Saya mohon jenengan negasi dalam diri Anda. Kul itu bukan umuk. Kul huwallahu akad itu artinya umuk. Dia itu akad. Enggak begitu ya. Tolong ya. Dong maksudku. Kul ki dudu umuk untuk ganjaran, gak ngono. Jenengan kudu paham. Saksuwene iki saya khawatir jenengan salah paham. Mereka menjelaskan
bener, tapi kadang kita yang salah paham. Kul dimaknai omblok, omong tok gitu. Kul ki kalimat amr, perintah, setelah konsekuensi kita telah menyaksikan. Gitu loh. Pemene ngene. Kowe roh sapi nelek. Piye sapi nelek iki? Tlok tok. Kan gitu. Pok ngono. Kemudian setelah kita lihat itu, sing ngopeni sapi langsung katakan iki nutrisi kanggo kesuburan tanah. Wik ora mung umuk jiguen kemudian campuran karo lemah supaya dapat menjadi media tanam yang subur. Piye carane? Ngerti yo, kul ki ngerti yo, fahamo sadaro. Gitu loh kul ki, ora mung umbluko. Dong ya. Kul huwallahu ahad. Ya bolak-balik ya. Kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad mung meneng kok meneng to. Ayo kul kan ngucapkan karo Gusti Allah kan kon muni kul huwallahu ahad kan gitu. Kul itu fi'il amr yang harus direalisasikan dalam konteks kehidupan, maka ada perintah kul sebagai makna takkid mewakil, sehingga wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin itu terus kul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nyatakan, sadarlah, bertempat tinggallah, nyatakno teman-teman sungguh inamas dengan sebenar-benarnya inisiasi ditunjukkan cara kembali kepada Tuhan ilayah, walaupun kamu di dunia tapi kamu mengetahui pintu pulang dengan pasti Tuhanmu itu yang mana. Annama ilahukum ilah wahid, sehingga dalam pernyataan kehidupannya itu akan benar-benar ilahukum ilah wahid, akan mengakatkan, akan mewujudkan di dalam batin, di dalam dirinya kehadiran dia di semua aktivitas yang dilakukan itu dalam ada kehadiran Tuhan yang punya nama Allah, bukan sekedar tulisan alif lam ha, bukan sekedar A L L A H. Fahal antum muslimun, maka baru kamu disebut sebagai orang yang berserah diri. Gitu. Jadi rahmatul alamin berkaitan dengan yuha ilayya anam ilakum ilah wahid. Ini loh maulid Kanjeng Nabi Muhammad itu berkaitan dengan, selalu berkaitan dengan ini. Saya blok itu, dan juga berkaitan dengan yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Saya kira itu ditutupin aja sering ya. Itu relevan, sehingga keberadaannya Muhammad bukan sebagai fisik tapi sebagai Nur Muhammad, berfungsi sebagai utusan Allah, maka pasti karena dia utusan maka dia diutus dengan membawa al-haq min rabbik, kebenaran itu dari Tuhan, karena dia mengenal persis, tahu persis, bukan mengetahui dari buku dan dari bacaan dan dari katanya, tapi dari sumber Tuhan sendiri, dari gurunya terus. Kemudian basyiron ya.
Jadi diutus pasti menunjukkan tentang hakikat sesuatu di balik yang tampak secara jasad. Ini ada hakikat basyiron, sehingga orang mengetahui tujuan hidup, untuk apa hidup, kemana hidup, nek mati piye, keadaan itu seperti apa. Bukan intuisi, bukan keyakinan tanpa mengenali gitu. Bukan keyakinan seperti mengmalingi di koyoke rono, bukan keyakinan seperti itu hanya intuisi. Aku yakin kok malingnya mengrono, mergo tipake iki madhepe ngetan, madhepnya ke sono kan gitu. Ternyata mongko teko walik gedang gedekne wis ngalor kan gitu loh. Gitu ya, pasti. Wanadhiron, dan mutlak manusia harus mengetahui, guru-guru mengetahui gurunya, mengetahui yang nadhiron itu begini loh ya. Nadhiron itu sing bimbing, ben wong memang kudu duwe guru yang menunjukkan keberadaan hakikat. Ning nadhiron itu harus punya SK yang jelas konkret, bukan diperoleh dari jalan raya. Paham maksud saya? Jenengan di jalan raya nemu SK, terus jenengmu Paijo, SK-ne di kono tulisane Kaniem, terus akhirnya kowe ngomong wis apa Kaniem kan ngono.